Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Salah satu organisasi yang baru dibentuk di tubuh TNI adalah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau yang lebih dikenal dengan nama Kogab Wilhan. Pembentukan Kogab Wilhan sendiri secara prinsip diarahkan untuk mencapai kesiapsiagaan dalam rangka penanganan krisis di wilayah Indonesia dengan membagi teritorial Indonesia ke dalam 3 Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan TNI. Pembentukan Kogab Wilhan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan peningkatan status 23 Komando Resort Militer dari tipe B menjadi tipe A. Dalam tayangan ini akan sedikit mengulas persamaan dan perbedaan antara masing-masing Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, baik itu Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, 2, dan 3. Selamat menyaksikan. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau yang lebih dikenal dengan nama Kogab Wilhan 1. Kogab Wilhan 1 merupakan komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Satuan baru yang langsung berada di bawah Komando Panglima TNI. Fungsi dan peran Kogab Wilhan 1 akan mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI seperti yang ada di Natuna, Morotai, hingga Biak. Dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia tanggal 18 Oktober 2019. Saat ini, Kogab Wilhan 1 dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau yang disingkat Pangkogab Wilhan 1 yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Pangkogab Wilhan 1 berpangkat Perwira Tinggi TNI Bintang 3 dan saat ini diemban oleh Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Aryawan SEMM yang mulai bertugas sejak tanggal 27 Mei 2020 dan dilantik oleh Panglima TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/447/5 Romawi/2020 tanggal 26 Mei 2020. Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 saat ini berada di Jalan MT Haryono kilometer 35 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sedangkan wilayah penugasan Kogab Wilhan 1 meliputi wilayah darat adalah Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Wilayah laut meliputi perairan di sekitar Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan alur laut Kepulauan Indonesia 1 beserta perairan sekitarnya. Sedangkan wilayah udara meliputi wilayah di atas Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan alur laut Kepulauan Indonesia 1 beserta perairan sekitarnya. Alur laut Kepulauan Indonesia 1 melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 atau yang lebih dikenal dengan nama Kogab Wilhan 2. Kogab Wilhan 2 merupakan komando utama operasi satuan baru yang langsung berada di bawah Komando Panglima TNI. Pembentukan wilayah Kogab Wilhan itu berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan peningkatan status 23 Komando Resort Militer. Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur dan dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 yakni Perwira Tinggi Jenderal Bintang 3 atas nama Marsikal Madya TNI Imran Baidirus SE. Sedangkan wilayah penugasan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2, wilayah darat meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Wilayah penugasan laut meliputi perairan di sekitar Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Jawa Timur, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan alur laut Kepulauan Indonesia II, serta alur laut Kepulauan Indonesia 3A beserta perairan di sekitarnya. Sedangkan wilayah penugasan udara meliputi wilayah di atas Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan alur laut Kepulauan Indonesia II, serta alur laut Kepulauan Indonesia 3A, beserta perairan di sekitarnya. Alur laut Kepulauan Indonesia II sendiri meliputi wilayah Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Kogab Wilhan III. Kogab Wilhan III merupakan komando operasi utama satuan baru yang langsung berada di bawah Komando Panglima TNI. Pembentukan Kogab Wilhan III berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan peningkatan status 23 Komando Resor Militer. Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 berkedudukan di Biak, Papua, dengan wilayah penugasan wilayah darat meliputi Kepulauan Maluku dan Papua, serta wilayah laut dan udara sama seperti di atas, ditambah dengan wilayah alur laut Kepulauan Indonesia 3B dan sekitarnya. Alur laut Kepulauan Indonesia 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, dan Samudra Hindia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka didapati persamaan antara masing-masing Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, baik itu Kogab Wilhan 1, 2, dan 3, yang merupakan komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Persamaan lainnya, di antara Kogab Wilhan 1, 2, dan 3, memiliki fungsi dan peran yang akan mengintegrasikan berbagai kesatuan matra, baik itu darat, laut, dan udara. Persamaan lainnya juga, masing-masing Kogab Wilhan dipimpin oleh Panglima Komando yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Sedangkan yang membedakan antara Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, 2, dan 3 adalah wilayah atau teritorial kerja. Itulah persamaan dan perbedaan masing-masing Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, baik itu Kogab Wilhan 1, 2, dan 3. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys.